Siapa orang yang dapat memberikan bukti bahwa Muhammad Sohib Mirbat ini pernah ada di alam dunia? Tidak ada. Dan itu sama seperti Ba'alawi. Ba'alawi mengajak kita berdiskursus tentang Fakih Muqaddam agar orang-orang terjebak bahwa Fakih Muqaddam pernah ada di alam dunia, padahal dia tidak pernah ada di alam dunia. Dia tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan dan dia tidak pernah punya ayah seorang manusia. Tidak ada. Siapa yang dapat membuktikan? Silakan bawa dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Husnudzon, dzon itu tidak bisa dijadikan pegangan setelah bukti itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita ketahui bersama kelompok pembatal nasab timnya Kiai Haji Imaduddin per hari ini sangat solid dan kompak. Hampir dapat dipastikan masyarakat mulai pelan memasti bergabung menjadi bagian daripada mereka, terutama bergabung kepada organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah PWILS di berbagai penjuru daerah Indonesia. Karena saking solidnya, biasanya mereka mengadakan pertemuan khusus dalam rangka sekedar untuk membahas perkembangan isu nasab dan adanya framing-framing Ba'alawi sejauh ini yang disematkan kepada kelompok timnya Kiai Haji Imaduddin. Pada suatu kesempatan, sebagian timnya Kiai Imad berkumpul membicarakan banyak hal tentu saja, mulai dari khurafat Ba'alawi terbaru, doktrin-doktrin ke masyarakat, kemudian adanya kelakuan oknum Habib yang melakukan dawir, termasuk penemuan kitab-kitab yang menegasikan tentang klan Ba'alawi. Ini membicarakan banyak hal terkait dengan bagaimana perkembangan isu tentang oknum atau isu nasab Sada Ba'alawi. Dalam kesempatan itu, Kiai Haji Imaduddin menantang kepada siapapun kalau berani bisa dapat menunjukkan data tentang sosok Fakih Muqaddam yang disebut sebagai leluhur Ba'alawi sebagai sebuah tokoh historis, maka beliau dengan senang hati dan dapat dipastikan oleh Kiai Haji Imaduddin tidak seorang pun bisa menunjukkan data manuskrip kitab yang dapat membenarkan adanya sosok Fakih Muqaddam yang selalu diagung-agungkan oleh leluhur Ba'alawi atau oleh Sada Ba'alawi itu sendiri. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak bagaimana keseruan pembicaraan pada saat berkumpul timnya Kiai Haji Imaduddin dalam suatu kesempatan, dan apa saja yang kemudian dibicarakan secara serius. Mari kita simak dalam video berikut ini. Penguasanya itu bukan dari Hadramaut, dari luar. Apakah ada nama-nama Ba'alawi itu dari nama ulama-ulama yang disebutkan Al-Janadi? Tidak ada. Itu sebuah bukti bahwa Ba'alawi belum ada di abad ke-5. Begitu pula di abad ke-6. Begitu pula di abad ke-7. Begitu pula di abad ke-8. Beritanya tidak ada. Tetapi dari begitu banyaknya sudah Ba'alawi yang ada di abad 9 Hijriah itu membuktikan mereka itu berangsur-angsur datang pada abad 8. Pada abad 8 mereka datang dari sekitar Hadramaut itu. Jadi mereka mungkin dulunya ada di tetangga Hadramaut. Kemudian karena melihat orang Hadramaut kok ketika ada orang ngaku cucu Nabi menghormati, pindah mereka ke situ. Nah, itulah yang saya dapatkan. Semakin hari mengkaji nasab Ba'alawi ini semakin terbuka lebar bahwa memang mereka bukan siapa-siapa di Yaman. Mereka mampu menjadikan diri mereka itu sekarang mempunyai otoritas, terutama di sebagian Tarib, itu hanya bermodal menciptakan kesejarahan palsu yang disubstitusikan orang di masa lalu. Siapa orang yang bisa mengatakan bahwa Fakih Muqaddam Ba'alawi pernah ada di alam dunia? Nggak bakal ada. Dia katanya 653 Hijriah wafat. Siapa yang mampu membawa kitab
yang banyak itu di Yaman, yang ditulis oleh ulama-ulama Yaman, yang katanya Faqih Muqaddam ada di tahun itu 653 Hijriah, di mana ulama-ulama Musallam al-Haji, kemudian Tabaqat Fuqaha'il Yaman di situ diciptakan. Siapa yang berani atau yang mampu untuk membawakan satu berita tentang Faqih Muqaddam ada di Tarim? Tidak ada. Kenapa? Karena memang dia nggak pernah ada di situ. Nggak pernah ada itu di Tarim orang bernama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Sohib Mirbat, itu tidak ada. Lalu kenapa dia beritakan pada abad berikutnya sebagai ulama besar? Sebenarnya di abad pertama kali Ba'alawi mengaku sebagai turun Nabi, Faqih Muqaddam itu tidak terlalu dibesar-besarkan begitu. Tapi semakin lama waktu berjalan, Abu Bakar As-Sakran menulis bahwa Faqih Muqaddam itu orang yang didahulukan kalau mau berziarah ke makam Tarim. Begitu aja. Kemudian dia pernah ketemu dengan seorang ulama, namanya, bukan bertemu, mengirim surat pada Sa'duddin Ad-Dhifari. Pengakuan-pengakuan itu karena Sa'duddin Ad-Dhifari ini ulama besar. Di mana ini kata Ali As-Sakran, supaya nama-nama leluhur kita yang fiktif itu seakan-akan betul pernah ada. Maka diciptakanlah sebuah kreasi bahwa dia pernah mengirim surat kepada Sa'duddin Ad-Dhifari. Dibikin contoh suratnya itu palsunya itu. Kemudian orang hari ini memperdebatkan tentang surat itu. Karena suratnya itu mengaku dia pernah mi'raj 70 kali. Di surat yang dikirimkan Faqih Muqaddam yang dikarang oleh ulama abad 11, Al-Masra'ur Rawi, kemudian Al-Ghurar di abad ke-10, 960 Hijriah. Kemudian Syarhul Ainiyah di abad yang baru belakangan ini diciptakan suratnya dan sebagainya. Siapa orang yang pernah bisa membawakan bahwa Sa'duddin Ad-Dhifari pernah mempunyai murid namanya Faqih Muqaddam? Tidak ada. Siapa dari seberang sana? Seberang sana kan ada Sa'duddin Ad-Dhifari dengan kesejarahannya yang sudah begitu matang, yang pernah mengkonfirmasi Sa'duddin Ad-Dhifari pernah menerima surat dari Faqih Muqaddam. Tidak ada. Karena Faqih Muqaddam tidak pernah ada dan dia tidak pernah ngirim surat kepada Sa'duddin Ad-Dhifari. Jadi perdebatan sekarang ini terjebak ke dalam perdebatan yang sebenarnya tidak ada. La yutalabu linnafi ad-dalil. Tidak bisa dituntut orang yang menafikan itu dalilnya. Tapi klaim dari orang yang mengaku itu ada, yang harus membuktikan mana dalilnya. Dr. Sugeng Sugiharto pernah mengatakan, semakin besar sebuah klaim, maka tanggung jawab untuk membawa buktinya juga lebih besar. Nah sekarang mereka bawa bukti apa bahwa Faqih Muqaddam pernah ada di alam dunia? Tidak ada. Semuanya berita orang yang ada di 653 Hijriah itu hanya bermodal kitab yang ada di 895 Hijriah. Ada orang lagi namanya Muhammad Sohib Mirbat dari leluhur mereka, kakeknya Faqih Muqaddam, katanya ulama besar yang membawa mazhab Syafi'i ke Yaman. Siapa orang yang dapat memberikan bukti bahwa Muhammad Sohib Mirbat ini pernah ada di alam dunia? Tidak ada. Sedangkan Muhammad Sohib Mirbat itu 560 Hijriah itu hidupnya berbarengan dengan Muhammad Ali Al-Qal'i. Muhammad bin Ali Al-Qal'i ini ulama besar yang ada di Dhifar. Dulu masuk Yaman, sekarang masuknya Oman. Nah, di dalam buku-buku primer, sumber-sumber sejaman, dikatakan bahwa ulama yang menyebarkan madhab Syafi'i di Yaman adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Dia punya Syarah Muhaddab. Dia punya kitab-kitab fikih. Ibnu Hajar mengutip namanya Muhammad bin Ali Al-Qal'i, membuktikan bahwa sosok ini memang pernah ada. Lalu seorang Ba'alawi yang ada di abad 9 mencatat bahwa Muhammad bin Ali Al-Qal'i berguru kepada Muhammad Sohib Mirbat. Hebat enggak nih? Lah Muhammad bin Ali Al-Qal'i-nya ditulis muridnya siapa saja. Dalam kitab As-Suluk ada murid-muridnya Muhammad bin Ali Al-Qal'i siapa saja. Tapi tidak disebutkan dia punya murid bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam.
Gak ada itu muridnya namanya Faqih Muqaddam. Lalu lagi pengakuan bahwa Faqih Muqaddam pernah berguru hadis kepada Ali Abil Hasan bin Jadid yang mengarang kitab Al-Arba'in. Kitab Al-Arba'in atau siapa namanya ini, Ali Abul Hasan bin Jadid, tokoh yang historis. Dia dicatat dalam As-Suluk 732 Hijriah. Tetapi ketika diurutkan oleh Al-Janadi, nama murid-muridnya siapa? Tidak ada namanya seorang yang bernama Faqih Muqaddam disebut sebagai murid daripada Ali Abil Hasan bin Jadid. Semuanya itu adalah disebut pseudo epigrafa dalam tradisi Yahudi. Yalwuna al-sinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka berbicara tentang Alkitab agar kalian menyangka bahwa itu yang dibicarakan bagian dari Alkitab, padahal dia bukan dari bagian Alkitab itu. Dan itu sama seperti Balawi. Balawi mengajak kita berdiskursus tentang Faqih Muqaddam agar orang-orang terjebak bahwa Faqih Muqaddam pernah ada dalam dunia, padahal dia tidak pernah ada di dalam dunia. Dia tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan, dan dia tidak pernah punya ayah seorang manusia. Tidak ada. Siapa yang dapat membuktikan? Silakan bawa dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak mesti sejaman, yang penting paling dekat juga boleh lah. Yang paling dekat itu apa? Yang paling dekat itu kitab-kitab banyak di sana. Kalau di sana itu Dr. Sugeng tidak ada kitab-kitab yang dikarang, walaupun tidak sejaman, tapi minimal paling dekat. Ya paling dekat tuh nggak mesti dekat loh Kiai. Iya. Kalau paling dekatnya 500 tahun gimana? Iya. Ya artinya ketika ditemukan kitab yang ada 100 tahun, berarti yang paling dekat 100 tahun. Itu dalam tradisi para sejarawan dikenal dengan ex silentio. Argumentum excellentio itu dalam kita membuktikan sebuah sejarah adalah kalau ada sejaman, kita harus mengambil yang sejaman. Kalau tidak ada yang sejaman, 100 tahun kemudian, maka yang 100 tahun kemudian ini yang harus dijadikan sebuah patokan dalam penulisan sejarah. Tapi ketika ditemukan kitab yang lebih dekat, misalnya setelah kitab yang 100 tahun ini mengatakan Faqih Muqaddam itu anaknya Ali, tapi kemudian ditemukan lagi kitab yang lebih dekat 50 tahun, maka kitab yang 100 tahun ini dianggap tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena dia sudah jadi sekunder. Ini yang jadi primer, walaupun primer majazi. Karena primer hakiki itu hanya ada dalam kitab yang ditulis oleh saya. Misalnya Imaduddin Utsman pernah hidup di tahun 2024. Dia pernah menulis kitab. 500 tahun lagi kitabnya disembunyikan oleh Yai Mas Fuad di atas genteng, ditemukan oleh orang masa lalu, masa depan itu. Wah, ini adalah sumber primer, sumber sejaman untuk Imaduddin Utsman. Tetapi misalnya karena suatu hal tidak ditemukan kitab tulisan saya, 100 tahun lagi ada orang yang mencatat saya, Imaduddin Utsman, Gus Fuad, Gus Rifki, Dr. Sugeng, Gus Hasan, Kiai Waluyo, Kiai Nadir adalah tokoh-tokoh perungkat Balawi di tahun 2024. Kitabnya, bukunya dikarang pada 2300 misal. Maka yang terdekat itulah yang dijadikan pedoman sampai ditemukan yang lebih dekat. Itu dalam tradisi sejarah itu dalam penulisan disebut argumentium ex silentio. Jadi ketika ada keheningan tidak ditemukan sebuah data, maka data yang paling dianggap paling dekat itu yang dihusnudzoni, ini masih husnudzon sebagai sebuah sejarah. Tetapi ketika sudah datang bukti yang lebih dekat, maka apabila ini berurut tidak bertentangan, kedua-duanya saling menguatkan. Tapi apabila bertentangan, fal aqrabu huwal qaul, maka yang lebih dekat itulah yang dijadikan pegangan. Husnudzon, dzon itu tidak bisa dijadikan pegangan setelah bukti itu ada.
Kalau misalnya kita ada di sebuah masjid, situ ada sepatunya Dr. Sugeng, itu kita bisa mengatakan Dr. Sugeng itu ada di dalam masjid itu dengan zon adanya sepatunya Dr. Sugeng. Tetapi ketika kita melihat di masjid itu Dr. Sugeng Noel kita, Dr. Sugeng ada di sini, kirain di masjid. Maka alamat dalil adanya Dr. Sugeng dengan adanya sepatu itu batal. Penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang berkumpul bersama tim pembatal nasab Sadaqah Ba'alawi, beliau berusaha mengatakan kalau siapapun yang bisa menunjukkan terkait dengan sosok kebenaran, keberadaan sesungguhnya Faqih Muqaddam yang merupakan leluhur Ba'alawi, maka beliau dengan senang hati akan menerima jika mereka termasuk dari orang-orang yang jujur. Tetapi sampai hari ini pun kita tahu bersama kelompoknya Kiai Haji Imaduddin belum merasa puas, bahkan jangankan merasa puas, tidak mendapat semacam data yang disuguhkan oleh pembela nasab Ba'alawi dan oknum Ba'alawi sendiri terkait dengan leluhur yang disebut leluhur Ba'alawi Faqih Muqaddam itu. Artinya sebagai sebuah tokoh fiktif di kalangan timnya Kiai Haji Imaduddin. Dan banyak sebenarnya permintaan atau tuntutan dari Kiai Haji Imaduddin kepada pembela nasab Sadaqah Ba'alawi untuk dapat membuktikan tentang leluhur-leluhur Ba'alawi, termasuk salah satunya ini adalah Faqih Muqaddam. Karena seperti yang barusan disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, bahwa Faqih Muqaddam ini tidak memiliki ibu atau tidak memiliki bapak, karena memang tidak dilahirkan oleh siapa-siapa. Hanya sebagai sebuah tokoh fiktif yang diciptakan untuk mengkelabui masyarakat. Nah, ini narasi yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Walaupun di kalangan oknum Ba'alawi sendiri, Faqih Muqaddam itu sebagai tokoh historis. Tapi setidaknya video ini mengandung semacam tantangan kepada siapapun yang membela nasab Ba'alawi untuk dapat memberikan data terkait dengan sosok Faqih Muqaddam sebagai sebuah tokoh historis. Nah, itu saja teman-teman, silahkan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silahkan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.